Di video kali ini, ada beberapa video catur menang cepat yang kalian lewatkan. Di channel ini kalian klik saja video, dan kalian dapat menontonnya. Kita buka saja satu persatu videonya. Susunan-susunan gerakan menang cepat pada pembukaan center game berbagai varian. Setelah pion kali pion dimajukan lagi ke C3, pion kali pion, gajah ke C4, pion kali pion, gajah kali pion. Mentri ke G5, melindungi ancaman gajah terhadap pion sekaligus mentri ini mengancam pion G2. Kuda ke F3 mengancam mentri, mentri kali pion mengancam benteng. Benteng ke G1 mengancam mentri, gajah ke B4. Skak, raja ke E2. Mentri menghindari ancaman ke H3, gajah kali pion. Skak, raja tidak berani kali gajah karena kuda ke G5, skak ster. Jadi raja memilih geser ke D8, lalu gajah kali pion mengancam benteng. Setelah kuda ke E7, kuda ke G5 mengancam mentri. Mentri kali pion, kuda ke E6. Skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Kita lihat lagi susunan-susunan gerakan menang cepat yang lainnya. Setelah gajah kali B2, di sini gajah ke B4. Skak. Nah, di sini raja maju ke E2, mentri ke G5, melindungi pion yang saat ini terancam gajah. Kuda ke F3 mengancam mentri, mentei kali pion, lalu benteng ke G1, mengancam mentri. Mentri ke H3, lalu gajah kali pion, skak. Raja tidak kali gajah karena bisa skak ster dengan kuda. Raja geser ke D8, kuda ke G5 mengancam mentri. Mentri ke H4, gajah kali pion, lalu hitam gajahnya ke E7, mengancam kuda. Dan permainan diakhiri dengan gerakan kuda ke E6, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada saat gajah melakukan skak ke B4, di sini putih bisa juga menutup dengan kuda. Ini akan membuat hitam terpancing untuk mengeluarkan kuda ke F6 dan putih kuda ke E2 setelah kuda kali pion E4, putih rokade pendek. Kuda kali kuda kembali. Rokade pendek. Kuda melompat ke D5 mengancam gajah. Jika gajah ke C5, maka kuda ke F6 skak. Jika pion kali kuda, mentri bergerak ke G4, skak. Raja geser ke H8, mentri ke H4, membantu gajah mengancam pion F6. Kemungkinan hitam akan memundurkan gajah ke E7, dan kekalahan hitam tidak akan dapat dihindari lagi, gajah akan ke D3. Langkah sembarang raja geser, mentri ke H7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Untuk permainan balasan pion ke C5, di sini kita akan lihat permainan putih yang memberikan mentri gratis. Dan pada langkah ke-13, putih mengakhiri permainannya skakmat dengan kuda. Lalu seperti apakah permainannya? Inilah susunan gerakannya, putih kuda ke F3. Hitam pion ke D6, putih gajah ke C4. Hitam kuda ke C6, putih melakukan rokade pendek. Hitam gajah ke G4, putih benteng ke E1. D kali C3, pion maju ke E5. Kuda kali E5 menekan kuda sekaligus mengancam gajah. Disinilah putih memberikan menterinya pada hitam, kuda kali kuda. Secara otomatis mentri jadi terbuka, lalu gajah kali mentri. Putih gajah ke B5 skak. Raja hanya dapat geser ke E7, gajah ke G5 skak. Jika ditutup dengan kuda, kuda dibuka ke G6, skakmat. Pada saat diskak dengan gajah tadi, jika hitam menutup dengan pion, kuda ke G6, skak. Raja hanya dapat geser ke F7. Lalu kuda kali benteng. Skakmat. Putih yang menterinya kali pion. Jika hitam kuda ke C6, di sini juga kita akan lihat dua pilihan gerakan untuk menteri menghindari ancaman kuda. Ada yang memundurkan menterinya ke E3, dan juga ada yang menterinya ke A4. Untuk yang menterinya ke E3,
Dari posisi ini kita akan tunjukkan putih melakukan pengorbanan menteri yang diakhiri skakmat dengan benteng pada langkah ke-14. Hitam gajah ke B4 skak. Pion C menutup skak. Gajah mundur ke A5. Putih gajah ke C4, hitam kuda ke E7. Menteri ke G3, mengancam pion G7. Lalu hitam rokade pendek. Putih memajukan pionnya ke H4, dan hitam kudanya ke G6. Putih memajukan pionnya ke H5 mengancam kuda. Kuda ke E5 mengancam gajah. Putih mengabaikan ancaman kuda, karena gajah ke G5 mengancam menteri lebih baik. Pion F tidak dapat menutup karena ada gajah mengunci pergerakannya. Setelah menteri bergeser ke E8. Gajah ke F6. Saat ini hitam terancam skakmat dengan menteri di peta G7. Hitam memajukan pionnya ke G6. Putih pion kali pion. Pion F tidak dapat kali pion karena ada gajah. Dan jika pion H kali pion, benteng akan mengakhiri permainan di petak H8. Lalu kuda kali pion. Di sila pengorbanan menteri dilakukan putih. Menteri kali kuda, skak. Ujung-ujungnya pion dipaksa dibuka untuk kali menteri. Dan benteng mengakhiri permainan ke H8. Skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Dari posisi ini, telah ditemukan susunan gerakan yang membuat hitam korban menteri di awal permainan. Menteri keempat. Korban menteri terjadi bermula dari gerakan pion ke D5, kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke G5, menteri ke E7, putih rokade panjang, pion kali pion, kuda kali pion. Di sini, hitam bermaksud mengadukan menteri dengan kali kuda. Jika menteri kali menteri, skak, kuda akan kali menteri. Dan hitam jadi untung perwira. Namun sayangnya, itu pemikiran hitam yang salah. Sebetulnya di sini, putih tidak akan menteri kali menteri terlebih dahulu. Tapi akan benteng ke D8, skak. Kuda tidak dapat menangkap benteng karena dalam posisi terkunci menteri. Setelah raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Dan saat ini, hitam tidak dapat menangkap menteri kembali dengan kudanya, karena pergerakannya terkunci gajah. Sebuah trik rahasia menang cepat hitam menghancurkan Benkos opening. Dengan sebuah pengorbanan menteri hingga putih mati dengan cepat dari balasan hitam pion ke D5. Jika gajah ke J2, keluarkan saja kuda ke F6. Pion D5 ini adalah sasaran putih yang menyebabkan putih terjebak di permainan ini. Putih kuda ke C3, hitam kuda ke C6, putih pion ke E4, kuda melompat ke D4. Putih pion kali pion, gajah ke G4 mengancam menteri. Kuda